Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 125 ml air hangat, 250 gram tepung terigu pro tinggi aku pakai cakra kembar, 50 gram gula pasir, 30 gram blue band, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi aku pakai vermipan, dan setengah sendok teh garam. Sedangkan bahan untuk flannya di sini sudah aku siapkan 400 ml susu cair, 50 gram gula pasir, 40 gram tepung maizena, 1 sendok makan margarin, 1 butir kuning telur, 1/4 sendok teh garam, dan secukupnya pasta vanila. Sekarang langsung aja ya kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan air hangat, masukkan 1 sendok teh gula pasir, dan masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah ini kita tutup selama kurang lebih 10 menit hingga keluar buih atau biangnya, sebagai pertanda kalau raginya masih aktif dan bisa dipakai. Selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan tepung terigu, gula pasir, lalu aduk sebentar hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan kuning telur, aduk kembali hingga tercampur rata. Dan setelah 10 menit kita bisa cek raginya. Ini kelihatan raginya sudah ada biangnya atau busanya, tandanya raginya masih aktif dan bisa dipakai. Kemudian ini kita masukkan dalam adonan tepung, kemudian aduk hingga tercampur rata. Karena adonannya sudah berat, saya lanjut mengaduknya menggunakan tangan ya. Dan sebelumnya tangan aku sudah cuci bersih menggunakan sabun. Ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita bisa masukkan garam dan margarin. Dan ini kita uleni hingga nanti adonannya kalis dan tidak lengket di tangan. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan siapa aku upload video terbaru. Hingga seperti ini ya sobat ya. Ini adonannya sudah kelihatan lembut, kalis, dan tidak lengket di tangan. Lalu kita bulatkan. Setelah ini adonan kita diamkan atau kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat dengan cara menutupnya dengan kain bersih. Sambil menunggu, sekarang kita bikin flannya. Siapkan panci, lalu masukkan susu cair, gula pasir, garam, aduk sebentar hingga tercampur rata. Lalu ini kita masak di atas api kompor menggunakan api sedang aja ya. Kemudian sekarang kita bisa masukkan kuning telur dan margarinnya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika sudah hangat, kita ambil sedikit, kita campur dengan tepung maizena, aduk hingga tepung maizenanya larut. Jika sudah larut, masukkan dalam adonan flan, tambahkan pasta vanila. Lanjut kita mengaduknya kembali. Dan ini kita masak hingga nanti mendidih dan kelihatan adonannya mengental. Sambil terus diaduk ya sobat ya, supaya tidak mudah gosong di bawahnya. Kelihatan ini sudah mendidih, kita bisa matikan kompor. Jangan lupa diaduk sebentar ya untuk menghilangkan uap panasnya. Setelah itu kita tunggu hingga dingin. Jika flannya sudah dingin, kita bisa masukkan dalam plastik segitiga atau piping bag. Dan ini sudah 1 jam, kita cek adonannya. Buka penutupnya, kelihatan adonannya mengembang, lalu kita kempiskan supaya gelembung udara yang di dalam bisa keluar. Ini saya ambil adonannya karena mau saya pindahkan
ke alas adonan. Saat dipegang, ini terasa ya adonannya sangat lembut, ringan, kalis, dan tidak lengket di tangan. Taburi alas adonan dengan tepung supaya tidak lengket. Ini adonannya saya bentuk persegi panjang dulu ya, supaya kita nanti lebih mudah memipihkannya dengan rolling pin. Selanjutnya, ini adonan kita pipihkan dengan rolling pin hingga tipis ya. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan siapa aku upload video terbaru. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pinggirnya bisa dirapikan. Kemudian kita potong adonan bentuk segitiga seperti yang aku contohkan dalam video ya. Lakukan hingga selesai. Lalu ini kita gulung seperti ini sobat ya caranya. Mudah kan? Seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya lakukan ya dengan cara yang sama seperti tadi hingga selesai. Untuk adonan yang sudah dibentuk, kita taruh dalam satu wadah yang sudah kita taburi dengan tepung supaya tidak lengket. Kemudian kita diamkan atau kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit dan menutupnya menggunakan kain bersih. Jika sudah 30 menit, buka tutupnya dan ini siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan, kita tunggu hingga minyaknya panas. Jika minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan adonannya. Kita menggorengnya dengan menggunakan api sedang aja ya. Jika bagian bawah sudah kecoklatan, kita bisa balik. Tuh kan sobat, kelihatan cantik ya, keluar wetringnya. Jika sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Ini donatnya sudah dingin, potong sedikit bagian pinggirnya. Lalu kita kasih isian dengan fla vanila. Seperti itu ya sobat ya caranya. Mudah kan? Untuk cara penyajiannya, untuk bagian atas bisa ditaburi dengan gula donat. Enggak juga nggak apa-apa, karena begini aja sudah sangat enak. Dan ini dia, donat keongnya sudah jadi. Alhamdulillah, terlihat sangat cantik, unik dan menarik ya sobat bentuknya. Jadi, sobat wajib coba ya, karena ini rasanya beneran sangat enak. Dengan isian fla vanila serta taburan gula donatnya. Sudah kebayangkan enaknya? Karena bentuknya yang sangat unik, cantik dan menarik. Ini juga bisa ya dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Kelihatan ya sobat ya, ini donatnya sangat empuk dan lembut. Oke, sekarang aku mau coba cicipin dulu ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya sangat empuk, lembut, manisnya pas dengan fla vanila, enak pokoknya. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 125 ml air hangat.
250 gram tepung terigu pro tinggi aku pakai cakra kembar, 50 gram gula pasir, 30 gram blue band, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi aku pakai vermipan, dan setengah sendok teh garam. Untuk bahan flannya di sini sudah aku siapkan 250 ml susu cair rasa coklat, 80 gram disisi atau coklat batang, 3 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan tepung terigu, 1 bungkus bubuk coklatos, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin atau blue band, secukupnya vanili atau pasta vanila. Sekarang langsung aja ya kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan air hangat. Masukkan 1 sendok teh gula pasir dan masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah ini kita tutup selama kurang lebih 10 menit hingga keluar buih atau biangnya, sebagai pertanda kalau raginya masih aktif dan bisa dipakai. Selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan tepung terigu, gula pasir, lalu aduk sebentar hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan kuning telur, aduk kembali hingga tercampur rata, dan setelah 10 menit kita bisa cek raginya. Ini kelihatan raginya sudah ada biangnya atau busanya, tandanya raginya masih aktif dan bisa dipakai. Kemudian ini kita masukkan dalam adonan tepung, kemudian aduk hingga tercampur rata. Karena adonannya sudah berat, saya lanjut mengaduknya menggunakan tangan ya. Dan sebelumnya tangan aku sudah cuci bersih menggunakan sabun. Ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita bisa masukkan garam dan margarin. Dan ini kita uleni hingga nanti adonannya kalis dan tidak lengket di tangan. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan siapa aku upload video terbaru. Hingga seperti ini ya sobat ya. Ini adonannya sudah kelihatan lembut, kalis, dan tidak lengket di tangan. Lalu kita bulatkan. Setelah ini adonan kita diamkan atau kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat dengan cara menutupnya dengan kain bersih. Sambil menunggu kita bikin flannya, siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan bubuk coklatos, tepung terigu, coklat bubuk, gula pasir, dan susu cair rasa coklat. Susu cair ini dibuat dari 1 bungkus susu kental manis rasa coklat ditambah air. Lalu semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini adonannya aku saring ya, supaya nanti hasil flannya lembut, tidak ada yang menggumpal. Jika sudah, sekarang kita bisa memasaknya di atas api kompor. Kita gunakan apinya, api sedang aja ya, cenderung kecil. Lalu masukkan disisi atau coklat batang. Untuk bikin flan ini, kita terus mengaduknya ya, supaya bawahnya tidak mudah gosong atau menggumpal. Jika coklatnya sudah meleleh atau mencair, sekarang kita bisa masukkan margarin atau blue band. Aduk kembali hingga margarinnya meleleh atau mencair. Terakhir, masukkan pasta vanila, bisa juga diganti dengan vanili cair. Aduk lagi, dan ini kita masak hingga mendidih. Ini sudah mendidih, tekstur flannya agak mengental ya, seperti ini. Kita bisa matikan kompor. Jangan lupa diaduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya dinginkan. Jika flannya sudah dingin, kita bisa masukkan
ke plastik segitiga atau piping bag. Kembali kita ke adonan donatnya. Dan ini sudah 1 jam, kita cek adonannya. Buka penutupnya, kelihatan adonannya mengembang, lalu kita kempiskan supaya gelembung udara yang di dalam bisa keluar. Ini saya ambil adonannya karena mau saya pindahkan ke alas adonan. Saat dipegang, ini terasa ya adonannya sangat lembut, ringan, kalis dan tidak lengket di tangan. Taburi alas adonan dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa potong. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan siapa aku upload video terbaru. Supaya per potong beratnya sama, ini selanjutnya aku timbang ya. Masing-masing beratnya 50 gram. Jika adonannya kebesaran aku kurangin, dan sebaliknya jika adonan kecil aku tambahin hingga mencapai berat 50 gram. Lalu ambil satu potong, kita bulat-bulatkan hingga permukaannya halus seperti ini. Bagian bawahnya kita kunci dengan cara dicubit seperti ini, kemudian kita rounding. Selanjutnya kita pipihkan seperti itu sobat ya, caranya seperti yang ada dalam video. Tempatkan dalam satu wadah, kemudian lakukan ya dengan cara yang sama seperti tadi hingga selesai. Untuk tempatnya saya taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Ini satu adonan aku jadi 16 potong. Jika sudah, selanjutnya adonan kita diamkan atau kita istirahatkan selama 30 menit dengan cara menutupnya menggunakan kain bersih. Jika sudah 30 menit, kita bisa buka. Kelihatan adonannya mengembang dan ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan penggorengan, kita kasih minyak secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan adonannya. Untuk apinya, gunakan api sedang aja ya, cenderung kecil biar tidak mudah gosong. Jika bagian bawah sudah berwarna kecoklatan, kita bisa balik. Ini sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjutkan untuk menggoreng sisanya. Jika donatnya sudah dingin, kita gunting bagian pinggirnya sedikit untuk memasukkan flanya. Lalu kita bisa kasih flanya. Seperti ini sobat ya caranya. Lakukan hingga selesai, hingga semua donatnya terisi dengan fla. Dan ini dia donat bomboloni dengan fla coklatnya sudah jadi. Alhamdulillah donatnya tampilannya sangat cantik ya. Kelihatan donatnya menul-menul dan fla coklatnya kelihatan lumer sekali. Sudah kebayangkan enaknya. Jadi sobat harus coba ya, karena selain enak buat camilan, ini juga bisa ya dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Tuh kan sobat, kelihatannya sangat empuk. Untuk fla coklatnya sangat lumer sekali ya. Donatnya juga terlihat lembut. Oke sobat, sekarang mau coba cicipin dulu ya untuk rasanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku bilang tadi, sangat enak, empuk, lembut, rasanya coklat dan lumer di mulut. Oke. Untuk bahannya di sini ada 100 ml air hangat, 250 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai tepung terigu cakra kembar, 50 gram gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, ini aku pakai Vermipan, 100 gram kentang yang sudah direbus dan sudah aku haluskan, 2 butir kuning telur, 2 sendok makan margarin, dan 1/4 sendok teh garam. Oke sobat, sekarang langsung aja ya kita ke tutorial cara pembuatannya. Pertama, siapkan gelas, lalu masukkan 1 sendok teh gula halus dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tuangkan air hangat. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata.
Ini untuk mengecek ragi instannya aktif atau tidak ya sobat ya. Jika sudah tercampur rata, kita bisa tutup selama kurang lebih 10 menit. Jika nanti biang ini mengembang atau keluar busa, itu tandanya raginya masih aktif ya sobat ya. Kemudian siapkan wadah, kita masukkan tepung terigu. Lalu masukkan juga susu bubuk, gula halus. Lalu kita aduk sebentar ya sobat ya, asal tercampur rata aja. Kemudian masukkan kuning telur. Aduk kembali hingga tercampur merata. Jika sudah, sekarang kita bisa masukkan kentang rebus yang sudah dihaluskan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, sekarang kita bisa masukkan ragi instannya, sudah kita diamkan selama 10 menit tadi. Ini biangnya kelihatan ya berbuih atau berbusa, itu tandanya raginya masih aktif dan masih bisa dipakai atau digunakan. Jika raginya aktif, nanti adonannya akan mengembang sempurna. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang kita bisa lanjut menguleninya dengan menggunakan tangan. Dan ini tangan aku sudah cuci bersih ya sobat ya. Ini aku uleni selama kurang lebih 1 menit, asal tercampur rata aja, atau hingga setengah kalis. Jika sudah, selanjutnya kita bisa masukkan margarin dan garam. Lanjut kita menguleninya kembali ya sobat ya. Dan ini kita uleni hingga nanti adonannya kalis ya sobat ya, tidak lengket di tangan. Untuk menjadikan adonannya kalis, tadi aku cuma butuh waktu sekitar 7-8 menit ya sobat ya. Jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu capek. Ini adonannya sudah kalis ya sobat ya, dan sudah tidak lengket di tangan. Ini aku rapikan dan aku bulatkan adonannya supaya permukaannya halus. Lalu taruh kembali ke dalam wadah. Selanjutnya kita diamkan, kita tutup dengan kain bersih selama kurang lebih 45 hingga 60 menit atau hingga mengembang hingga 2 kali lipat ya sobat ya. Ini sudah mengembang 2 kali lipat, kita buka tutupnya. Lalu kita kempiskan adonan. Seperti itu ya sobat ya caranya. Selanjutnya kita ambil adonan. Karena ini akan aku potong, aku bagi-bagi adonannya. Ini sebelumnya alas adonan aku tabur dengan tepung supaya tidak lengket. Lalu taruh adonan. Ini adonannya aku gulung, aku bulatkan memanjang supaya lebih mudah untuk memotongnya ya sobat ya. Lalu kita potong. Untuk ukuran ataupun beratnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya sobat ya. Ini tadi satu potong aku timbang beratnya 50 gram, yang potongan ukuran kecil aku tambahin, sedangkan yang potongan ukuran besar aku kurangin. Jadi satu resep ini hasilnya jadi 12 potong ya sobat ya. Tapi jika sobat menginginkan hasilnya banyak, bisa ya dikurangin beratnya jadi 30 atau 40 gram per potong. Oke, selanjutnya sekarang kita bulat-bulatkan. Seperti ini sobat ya caranya. Kita bulatkan supaya permukaannya halus. Kemudian kita taruh adonan di atas alas adonan, lalu kita rounding. Caranya seperti itu ya sobat ya. Selanjutnya lakukan ya dengan cara yang sama seperti tadi hingga selesai. Untuk meletakkannya kita urutkan ya sobat ya. Yang pertama kita bulatkan tadi kita taruh di urutan pertama, dan yang kedua kita bulatkan kita taruh di urutan kedua. Begitu seterusnya sobat ya. Hingga nanti saat menggorengnya juga harus berurutan ya sobat ya.
Ini semua adonan sudah aku bulatkan, sekarang aku mau lubangi tengahnya. Caranya seperti ini sobat ya, kita pipihkan dulu. Lalu tengahnya ini aku lubangi dengan menggunakan alat squeeze, atau jika tidak punya dengan tutup botol juga bisa. Oke, seperti ini sobat ya hasilnya. Kemudian taruh dalam satu wadah yang sudah diolesi dengan tepung supaya tidak lengket. Kemudian ambil adonan yang kedua. Selanjutnya lakukan ya dengan cara yang sama seperti tadi hingga selesai. Ini adonannya sudah tercetak semua. Sekarang kita mau istirahatkan atau kita diamkan dengan cara ditutup dengan kain bersih selama kurang lebih 30 menit. Dan ini sudah 30 menit, sekarang kita buka tutupnya. Oke, ini udah mengembang ya. Dan ini siap untuk digoreng. Sedangkan untuk sisanya kita bisa tutup kembali ya dengan kain bersih supaya tetap mengembang dan tidak mengempes. Sebelumnya aku sudah siapkan wajan, aku panaskan minyak. Dan jika minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan donatnya. Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong. Jika bagian bawah sudah kelihatan kuning kecoklatan, kita bisa balik. Dan ini sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Tuh kan sobat, hasilnya mendul-mendul ya. Kelihatan ada wetringnya juga. Kemudian dinginkan dan kasih topping sesuai selera. Bisa dikasih meses, gula halus ataupun remahan kacang. Dan ini dia, donat kentangnya sudah jadi. Alhamdulillah hasilnya cantik dan mendul-mendul ya sobat ya. Ini aku kasih topping meses, gula halus, dan ada juga remahan kacang. Jadi bebas ya untuk toppingnya. Oke, sekarang aku coba cicipin ya sobat ya. Terasa lembut sekali ya teksturnya. Tuh kan sobat, lembut ya hasilnya. Jadi sobat wajib coba ya saat di rumah aja. Oke, aku coba cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget, enak, lembut, manisnya juga pas. Oke sobat, makasih ya sudah nonton videoku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video mendatang. Salam sehat dan bahagia selalu.